Wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya Imron, dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu terkait dengan materi berkaitan dengan negara. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah membahas tentang bela negara. Baik, kita langsung saja, rekan-rekan semua, apa sih sebenarnya bela negara itu? Nah, bela negara di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwasanya definisi bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang unsur-unsur dasar bela negara. Ada apa saja sih dalam unsur-unsur dasar bela negara? Yang pertama adalah cinta tanah air. Bagaimana kita harus melakukan benar-benar mencintai sebuah tanah air sebagai mana kita tinggal di wilayah kita atau di tanah air kita. Maka unsur cinta tanah air ini sangat penting, sangat berarti buat kita semuanya. Lalu ada unsur kedua, yaitu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kita hidup tidak sendiri, tapi juga bersosialisasi dengan yang lain-lainnya, dengan orang banyak. Bahkan kita sendiri harus memiliki bangsa dan negara yang benar-benar menguatkan kita agar kita selalu mencintai bangsa kita. Nah, sadar berbangsa dan bernegara inilah sangat penting. Itu adalah unsur kedua, bagaimana kita harus menguatkan sebagai bahan dasar bela negara. Nah, yang ketiga, setia sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimanapun juga, Pancasila adalah ideologi kita. Maka dari itu, kita harus bersiap membela apapun yang terjadi oleh negara kita atas dari unsur-unsur yang tidak baik di luar sana yang akan mengorbankan Pancasila. Maka kita wajib membela negara kita sebagai negara yang berideologi Pancasila. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini adalah yang keempat. Bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, untuk membela sebuah negara, kita memang perlunya kemampuan untuk membela negara, baik secara fisik, mental, pemikiran, gagasan, ide, dan lain sebagainya. Itu adalah unsur-unsur bela negara. Selanjutnya, di dalam bela negara, kita punya nilai dasar bela negara. Apa saja nilai dasar bela negara itu? Di antaranya ada beberapa poin dari nilai dasar bela negara yang penting. Yang pertama adalah tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain cinta tanah air, air mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan, menghargai menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri. 5. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Selanjutnya adalah menjaga nama baik bangsa negara. Selanjutnya adalah mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme dan kedaerahan. Selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ke-9 adalah disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Dan yang 10 adalah menghargai dan menghormati keanekaragaman, baik suku, agama, ras, antar golongan. Ini semua harus kita lakukan sebagai nilai dasar bela negara. Nah, rekan-rekan semua, dari hasil bela negara, kita juga punya fungsi bela negara. Apa saja fungsi bela negara? Fungsi bela negara diantaranya adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman,
baik dari luar maupun dari dalam. Kita wajib mempertahankan ini. Yang kedua adalah menjaga keutuhan wilayah negara kita. Jangan sampai setiap provinsi berpisah-pisah. Ini juga akan menjadi masalah ketika setiap provinsi memisahkan diri, maka kita tidak lagi utuh secara wilayah negara kita. Selanjutnya adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Ini kewajiban kita untuk membela negara kita. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Bagaimanapun juga kita tinggal di negara kita, maka ini yang kita lakukan. Selanjutnya adalah merupakan panggilan sejarah. Kenapa? Karena kita harus paham dan ngerti sejarah masa lalu kita. Sebagaimana diterapkan, sejarah masa lalu kita itu juga penuh perjuangan dalam kemerdekaan, maka kita pun harus benar-benar paham sejarah kita agar kita terus memperjuangkan kemerdekaan yang kita miliki sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang cinta, damai, aman, dan tentram. Baik, saya rasa itu dulu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih banyak terkait dengan pembelajaran pada khusus materi ini, yaitu tentang bela negara. Jika ada pertanyaan ataupun ada diskusi panjang yang akan kita bisa lakukan ke pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya, itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.